ummatan arabiyah, nggak ada. Yang ada ummatan wasaton. Itu artinya apa? Artinya di sini Allah menekankan kualitas, peran, bukan hanya legal formal, bukan hanya simbol, tapi peran, fungsi, dan kualitas. Yaitu agar apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas syuhudan diniyan, khadariyan, taqafiyan, iktisadiyan, sihiyan, adabiyan. Yang paling terakhir yang penting, sia-sian. Peran agama, peran budaya, peran peradaban, peran teknologi, peran ekonomi, peran semua. Dan terakhir peran politik. Terakhir itu kadang-kadang yang paling utama untuk rebutan. Gak apa-apa. Memang di dunia itu yang paling menarik sia-sian ini yang paling menarik. Oleh karena itu ketika Rasulullah masuk ke kota Yathrib. Mengapa kota ini dinamakan Yathrib? Karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Nabi masuk kota Yathrib sementara tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang kuburan makomnya di Istanbul 1 bulan kurang lebih sebelum pindah ke pojok kamar masjid itu yang sekarang menjadi makomnya. Nabi setelah melihat penduduk kota Yathrib terdiri dari beberapa unsur komponen. Ada muslim pendatang namanya muhajirin yang karakternya lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah ridwana wa yansurullah rasulah ulaika humus shadiqun. Mereka yang tadinya kaya, yang tadinya punya kedudukan, pindah meninggalkan desanya, pindah ke kota Yathrib, malah menjadi fuqara. Yang dicari apa? Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansurullah rasulah. Yang kedua, penduduk kota Yathrib pribumi, asli kelahiran Yathrib, 2 suku, Aus dan Khazraj, yang karakternya disebut dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yithiruna ala anfusihim walau kanu khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang telah menyiapkan segalanya, fasilitas, mental, kesiapan untuk menyambut kedatangan para migran muhajirin dengan tulus ikhlas, tidak punya kepentingan apa-apa. Itu namanya Ansor. Maka NU punya gerakan pemuda Ansor, dari situ asal mulanya. Lah waktu Gus Dur presiden digoyang-goyang itu, Ansor Jawa Timur datang ke Jakarta, pasukan berani mati. Demo dari PBNU sampai demo. Bela Gus Dur berani mati. Sampai di Bundaran HI hujan besar, lari semua. Lari kantor PBNU, kerokan semua punggungnya itu. Katanya berani mati. Memang saya berani mati, tapi nggak berani masuk angin. Ya udahlah. Yang ketiga, penduduk kota Yathrib masih ada non muslim. Yahudi, 3 suku. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, kebanyakan perajin emas. Bani Quraidah, petani, nanam korma. Dan Bani Nadir, pekerja. 3 suku ini pelarian dari gurun Sinai. Setelah Nabi Musa, Harun, Yusha dikejar Ramses membawa Bani Israel kurang lebih 70.000 menyeberang Red Sea, tujuannya ke Palestina, Yerusalem, tapi belum nyampe ke sana, baru di Sinai berhenti 40 tahun. Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi Yusha wafat, maka Israel bercerai-berai. Kebanyakan ke Eropa, 3 suku ke kota Yathrib yang keturunannya jumpa dengan Rasulullah SAW. Israel itu 12 suku karena turunan dari 12 anak Yakub. Raubin, Sam'un, Zabalon, Yahuda, Levi, Jak, Dan, Asir, Yasakar, Naftali, Yusuf, Bunyamin. Itu 12 anak Yakub. Pendeta aja belum tentu hafal. Maka 12 suku. Nah, Nabi Muhammad masih ada sedikit penduduk kota Yathrib pagan, musyrikin masih ada. Setelah melihat keadaan seperti itu, maka Rasulullah memutuskan begini keputusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy
wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, muslim pribumi, dan non muslim asalkan satu cita-cita, satu visi misi, maka sesungguhnya semua adalah satu umat. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam, konstitusi berdasar agama, dan tidak pernah memproklamirkan negara berdasarkan suku, negara Arab misalkan, atau negara Islam. Enggak, negara Madinah, negara civilized, yang hukum dan keadilan, hukum dan kewajiban diberlakukan sama, tidak pandang bulu. Sering Nabi pasti khutbah kedua menyampaikan wala udwana illa 'alal zalimin, tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Semua sama. Maka sistem yang berlaku di ketiga itu namanya muwatonah, citizenship. Banyak contoh-contoh, banyak lah. Yang penting suatu ketika ini yang paling penting contohnya. Ada seorang sahabat namanya Hasin al-Khazraji. Sod ya, Hasin Sod. Kalau sin nanti Husain bacanya. Al-Hasin al-Khazraji punya anak tidak mau masuk Islam. Dilobi, dikandani, dinasehatin, dirayu, nggak mau. Rupanya habis sabarnya, ayah mengancam, saya bunuh kamu kalau nggak masuk Islam. Begitu ada seorang ayah ngancam anak karena ingin masuk agama Islam, turun ayat Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada teror dalam agama. Ayah ngancam anak, apalagi bukan anak, bukan keponakan, bukan saudara, bukan family, nggak boleh sweeping nggak boleh itu. Teror nggak boleh. Ini ayah ngancam anak. Turun sababun nuzul, turunnya ayat la ikraha fiddin. Begitu pula para wali songo, para aulia, para ulama di Nusantara ini menyebarkan Islam dengan menyatu antara teologi dan budaya. Budaya yang ada dilestarikan, dijadikan sebagai infrastruktur agama. Budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dilestarikan, diperkuat, dan sebagai media, sebagai infrastruktur. Di situ dibangun di atas budaya kita agama, nilai-nilai agama. Selamatan-selamatan, syukuran-syukuran yang sudah kita warisi dari nenek moyang, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, dilestarikan, isinya dengan baca Quran, yasinan, tahlilan, sholawatan, istighotah, dan seterusnya. Puncaknya ijtihad siasi ulama-ulama Nusantara adalah Yai Hasyim Asy'ari mengatakan jargon yang terkenal, hubbul waton minal iman. Itu jargonnya Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, pendiri NU, pahlawan nasional. Bahwa nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus beriman, Anda beriman harus nasionalis. Terima kasih.